Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, atau pagi kepada para sobat AgriaVox dimanapun berada. Perkenalkan, saya Maya dari Agrianita Sekolah Vokasi IPB. Agrianita Sekolah Vokasi IPB kali ini memiliki podcast perdana. Dan hari ini saya Maya Priyanti dari Agrianita Sekolah Vokasi akan membawakan acara podcast perdana pada momen Hari Raya Idul Adha. Dan kami di sini ada narasumber yang luar biasa sekali dari Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi Sekolah Vokasi IPB, Ibu Dr. Insinyur R.A. Hangesti Emi Widyasari MSI. Selamat datang Ibu di podcast Agrianita Sekolah Vokasi. Terima kasih ya Ibu sudah mau hadir di acara perdana podcast Agrianita Sekolah Vokasi. Baik, terima kasih. Nah Bu, bertepatan di Hari Raya Idul Adha hari ini, kan Sobat Agrianita Vox pasti udah tahu ya Bu ya, ada hewan-hewan kurban, macam-macam hewan kurban seperti sapi, kambing dan domba Bu. Ya, betul. Nah, kalau untuk perbedaannya antara kambing sama domba itu apa sih Bu? Kambing dan domba dari perawakannya sudah beda ya. Okay. Biasanya yang kita temukan itu yang banyak nih dijual itu adalah domba yang bulunya agak lebat itu, domba. Nah, kalau kambing itu biasanya kambing Jawa ya yang bulunya agak tipis dan lebih lebih cakep sih perawakannya ya. Tapi yang jelas keduanya itu bisa jadikan korban. Memang agak beda terkait dengan karakter dari dagingnya itu. Ya seperti misalkan kalau daging kambing itu biasanya agak lebih alot daripada daging domba. Mungkin itu perbedaan yang sangat prinsip ya terkait dengan nanti bagaimana cara memasak itu mungkin yang akan menjadi sedikit berbeda dibanding dengan daging yang lainnya. Jadi kalau domba itu yang bulunya lebat ya Bu ya. Nah kalau yang ada tanduknya itu Bu? Semuanya harus ada tanduknya. Kalau untuk Idul Adha kan salah satu syaratnya adalah bertanduk. Iya. Nah, sudah cukup umur ya. Sudah cukup umur. Nah sudah dikurbankan ya Bu ya. Dagingnya nih Bu, untuk pengolahan dagingnya bagusnya itu dicuci dulu apa enggak sih? Kalau mau disimpan ya biasanya itu langsung dikemas ya, karena kalau dicuci dulu nanti akan ada bakteri-bakteri lain yang ikut tumbuh di dalamnya. Jadi biasanya daging itu dikemas langsung dimasukkan ke dalam freezer ya kalau mau disimpan, atau bisa juga ditaruh di dalam kulkas ya, tetapi dia tidak cukup lama, cukup 1-2 hari aja. Tapi kalau mau lebih lama biasanya direbus dulu ya, itu bisa lebih tahan lama ketimbang mentah. Tapi kalau misalkan mau pengen lebih lama lagi, disimpannya itu di dalam freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Tahan berapa itu akan tahan sekitar 2-4 bulan. 2-4 bulan. Iya. Oke, berarti kalau untuk dimasak itu ada bakterinya nggak sih Bu misalnya? Ya, semua juga pasti ada bakterinya. Nah, yang kita takutkan adalah bakteri patogen. Nah, untuk itu kalau dimasak ya sebaiknya dengan suhu minimal 71 derajat Celcius ya. Nah, nanti bakteri patogen ini akan mati. Bakteri patogen itu apa Bu? Maaf. Bakteri yang menyebabkan sakit. Oke, untuk kalau masuk ke dalam tubuh kita ya. Betul. Jadi ya sebaiknya dimasak ya, bukan dimakan mentah. Kan ada ya kalau daging. Oh berarti kalau untuk sapi pun sama Bu? Iya, lebih sama. baik Semua daging sama ya, mau ikan, ayam, daging sebaiknya dikonsumsi matang. Kalaupun ada yang mau dikonsumsi mentah seperti misalkan sashimi dan sebagainya, itu mendapat perlakuan khusus dan harus betul-betul prima kualitas dagingnya. Oke. Berarti kalau untuk itu jangan dicuci dulu ya Bu ya, kalau misalnya untuk konsumsi nanti gitu ya Bu. Kalau mau kita masak ya dicuci, atau bisa juga jadi tergantung sih mau dimasak apa ya. Karena biasanya kalau memang mau dipanggang ya
direbus atau ditumis atau dibuat semur atau gulai. Nah, itu ada perlakuan khusus di depannya. Oke. Nah, kalau untuk dagingnya nih Bu, nilai gizinya itu kalau untuk yang mungkin sobat Agria Fox itu ada yang mau diet gitu Bu, ada yang mau diet dan yang nggak bikin kolesterol atau gemuk-gemuk itu daging apa sih Bu? Ya, Daging. kalau untuk diet yang pasti dagingnya itu bagian lemaknya disingkirkan dulu. Nah, bagian apa Bu yang banyak lemaknya? Misalnya kalau kita terima daging, terutama daging kurban, itu kan bisa campur-campur ya. Kadang kita tidak tahu ini daging apa yang kita terima. Jadi sebaiknya disingkirkan dulu lemak-lemaknya ya, baru nanti bagian dagingnya saja yang dikonsumsi untuk yang diet. Nah, kalau yang diet biasanya milihnya justru dagingnya, ya tergantung ya dietnya apa nih. Kalau dia kolesterol ya pilihlah daging yang kolesterolnya rendah seperti kambing, itu biasanya lebih rendah daripada domba. Kambing lebih rendah. Ya. Cuma kalau daging kambing masaknya biasanya lebih lama daripada domba. Terus nanti bisa juga masaknya mau dimasak apa ya. Seperti kalau misalkan kita masak sate ya, biasanya sate itu diantara daging kita suka menyelipkan satu potong lemak. Nah, baiknya gunakan lemak yang sandung lamur ya, yang tidak menjendal itu. Jadi lemak yang baik. Nah, sebaiknya hindarilah lemak-lemak yang kadang-kadang nggak enak kan kalau masuk ke mulut. Benar-benar. Ada yang nggak enak tapi ada juga yang enak Bu. Nah, itu bedanya apa ya Bu ya? Bedanya bagian lemak itu di mana gitu ya. Jadi kalau yang diharapkan adalah lemak sandung lamur itu yang cocok untuk yang enak maksudnya. Dan dia juga bisa membuat lebih gurih ya dagingnya karena dia terlumuri dengan lemak dari sandung lamur tersebut. Jadi kalau memang mau diet ya pilih yang tergantung nih kolesterolnya tinggi atau rendah. Tapi memang benar ya Bu, itu kolesterolnya tinggi kalau untuk daging-daging merah. Ya beda-beda ya. Kalau sapi misalkan kolesterolnya itu 90 mg per 100 gram daging. Kalau kambing itu antara 64 sampai 75 mg per 100 gram daging ya. Domba itu 110 mg per 100 gram. Jadi memang lebih tinggi. Tapi memang kalau tadi tergantung selera juga ya. Kalau pengen yang empuk ya domba. Dan semuanya baik. Daging merah itu baik ya, apalagi dia banyak mengandung protein yang tinggi. Terus banyak vitamin dan mineral juga yang terkandung di dalamnya ya, seperti misalkan ada fosfor, zat besi, ada vitamin B1 ya, terus ada zinc, terus ada selenium, ada juga magnesium, juga niacin dan fosfor. Nah, ini penting banget buat tubuh kita ya. Nah, jadi jangan takut konsumsi daging, yang pasti mengkonsumsinya jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan semuanya pasti juga akan berakibat kurang baik. Yang berlebihan itu tidak baik ya Bu ya. Ya. Jadi tergantung selera ya. Kadang-kadang ada juga kan yang nggak suka daging kambing ya. Jadi boleh pilih daging sapi atau daging domba. Nah, satu lagi kalau daging kambing itu biasanya baunya agak lebih perengus lebih daripada domba ya. Jadi memang membutuhkan perhatian untuk memasaknya gitu. Tapi ada nggak Bu cara pengolahan yang bisa merusak zat besi zinc itu yang tadi Ibu sebutkan? Ya, kalau kita mau memasak sebaiknya dengan tertutup ya, supaya tidak hilang, atau menggunakan suhu yang jangan terlalu tinggi ya. Biasanya terutama protein itu juga akan rusak kalau misalkan suhunya terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau masak sate, jangan terlalu dekat antara api dengan dagingnya ya, atau dikasih jarak ya Bu ya. Ya, maksudnya nggak langsung gitu ya, atau bisa juga dipanggang. Kan sekarang banyak tuh pan yang khusus untuk memanggang tanpa langsung berhubungan dengan api ya, banyak sekali, dan banyak cara juga supaya dagingnya itu empuk, kering bagian luar tapi juicy di dalamnya ya. Contohnya misalkan kalau daging kurban kan biasanya itu udah umurnya agak
lebih tua ya. Iya. Beda dengan lem ya, kambing lem. muda atau domba yang muda. Tapi kalau daging kurban ini biasanya lebih tua karena dia harus ada syaratnya ya tadi ya, bertanduk dengan gigi yang sudah memenuhi persyaratan. Biasanya dagingnya lebih keras daripada daging yang lem tadi ya, yang kambing atau domba yang umur sekitar 4 bulan biasanya kan ya, kalau yang untuk daging muda. Nah, untuk yang kurban ada tips ya. Misalnya dagingnya tadi dibungkus dengan daun pepaya. Oke, Ya, dibungkus dengan pakai daun pepaya. Itu kalau bikin daun sate pepaya bisa sebelum ya begitu ya. dimasak. Entah Oke. mau dibuat sate kah, mau dibuat semur atau masakan-masakan yang lain ya. Biasanya dibungkus dengan paling mudah itu kan. Apalagi kok di kampung-kampung tuh Bu, pohon pepaya gampang ya. Tapi kalau misalkan nggak ketemu daun pepaya, gunakan nanas ya. Oh, nanas. Di apa itu Bu nanasnya? Ya, kalau nanas itu juga mengandung bromelin. Biasanya nanasnya itu bisa di blender ya, atau di air blendernya itu jadi bisa dimarinasi aja ya Bu ya. dimasukkan ke dalam marinasi supaya dagingnya tadi bisa lebih empuk ya. Seperti kalau misalkan sate, kalau satenya sate Solo biasanya kan dia terendam dalam bumbu. Nah, di bumbunya itu tambahkan parutan nanas ya. Atau kalau yang sukanya ditumis, boleh juga dikasih potongan nanas, dan itu biasanya menambah rasa lebih segar daripada masakan dari daging kambing. Ya. Nah Bu, tapi kan mungkin ada gini ya, beberapa sobat Agria Fox nih yang kadang memasaknya itu direbus dari masukin ke air mendidih gitu Bu, air mendidih dan berjam-jam biar empuk. Itu bener nggak sih Bu pengolahannya? Ya, balik lagi ke kita tahu nggak ini daging apa dan kaitannya dengan bagian mana ya. Jadi bagian-bagian juga itu sangat mempengaruhi ya, seperti misalkan kalau kita pakai punduk atau iga ya, nah itu biasanya lebih empuk daripada kita pakai betis ya. Betis ya. Kadang-kadang kalau korban itu kadang-kadang kita suka dapet bagian dari betis ya, bagian kaki yang paling bawah biasanya lebih alot daripada bagian kaki yang atas ya. Nah, itu lebih empuk. Nah, kalau kita merebus ya, teknik merebus juga ini ada beberapa macam, dan salah satunya adalah merebus dengan air ya, air mendidih terus masukkan dagingnya, ditutup ya, jangan lupa ibu-ibu, ditutup akan mempercepat proses pengempukan dan gunakan api yang kecil ya. Jadi kecil, jangan api besar ya. Bolehlah sedang, tapi sedang arah ke kecil. Nah, biasanya kalau dengan api kecil dia apalagi kalau udah dikasih bumbu ya, itu juga resapan bumbunya akan lebih rempah-rempah ya Bu ya, rempah-rempah yang kita gunakan itu akan lebih meresap ke dalam daging. Atau kalau kita misalkan merebus daging saja ya, cukup dengan api kecil dan kita bisa cek tingkat keempukannya. Yang jelas jangan menggunakan suhu yang tinggi ya, apalagi dengan air yang surut ya, cepat surut. Nah, biasanya daging itu juga akan cepat kering. Seperti itu. Jadi bisa rusak ya Bu vitaminnya itu ya? Protein terutama. Proteinnya. Kalau misalkan ditumis, boleh ya, misalkan diirisnya tipis-tipis. Jadi penampang itu lebih tipis. Langsung dimasukin aja, dioseng-oseng gitu. Kalau misalkan kita bikin nasi goreng atau tumis-tumis itu kan biasanya itu dagingnya langsung dalam keadaan mentah ya Bu? Tanpa direbus dulu? Ya bisa, tanpa direbus. Nah itu irisan dagingnya itu lebih tipis ya, supaya lebih cepat untuk pengempukannya. Dan ketika menumis jangan lupa beri air sedikit ya, beri airnya sampai dia berasa empuk. Jadi jangan langsung air banyak gitu, karena ya bisa-bisa nanti kalau kebanyakan kita pengennya nyemek-nyemek, nggak taunya airnya banyak. Atau bisa juga nanti terlalu yang penting merendam ya Bu ya. Jadi gunakan airnya sedikit-sedikit gitu. Nanti kalau misalkan kurang empuk lagi, tinggal tambahkan lagi sedikit air gitu ya, seperti itu. Tapi dengan ada api tetap api kecil ya, saya sarankan api harus kecil. Ya Bu ya. Jadi biar nggak terlalu hancur ya. Kering. Kering. Kering dan kering, biasanya kering. Dan katanya Bu, ada juga nih dari Sobat Agria Fox yang ada teknik Bu, teknik untuk membuat daging empuk. Jadi misalnya dinyalain dulu selama 5 menit, ditutup, terus didiamkan seperti itu, terus nanti dinyalain lagi, itu benar nggak sih Bu?
teknik seperti itu? Saya belum pernah pakai itu Oh, ya. belum, oke. Jadi itu ya mungkin kalau dengan masakan yang lain mungkin bisa ya. Tapi kalau daging kan ini juga karena agak keras dibanding seperti misalkan sayuran atau bahan nabati lainnya mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk daging kita membutuhkan suhu yang bukan dari panas terus langsung dingin gitu ya, enggak, tapi suhu yang stabil. Jadi gunakan api kecil dengan suhu yang stabil ya. Kalaupun misalkan ada model seperti itu mungkin hanya bagian-bagian tertentu ya, misalnya jeroan seperti hati misalnya gitu ya. Atau yang empuk ya yang empuk ya hati ya selama ini. Kalaupun ada jeroan yang lainnya nggak seperti itu maksudnya. Tapi ya boleh saja kalau misalkan mencoba. Nah, oke Bu. Di Hari Raya Idul Adha ini ya Bu ya, biasanya Ibu masak apa sih? Mungkin ada ide untuk sajian-sajian yang enak dan gampang ya pastinya Bu, yang nggak ribet buatnya. Ada nggak Bu? Ya kalau saya biasanya bikin ketupat ya. Oke. Terus kalau dagingnya biasanya dibuat bestik ya, atau Bestik? bestik Wah, ya. oke. Mudah itu, tidak menggunakan santan. Jadi kalau untuk Iya, teman-teman Bu, yang mau bener. tidak Santan menggunakan ya, Bu. santan, bestik itu tidak menggunakan santan, cukup dengan rempah-rempah dan kecap ya. Itu juga sama dimasaknya dengan api kecil. Dan biasanya bumbunya itu saya goreng, dagingnya itu saya marinasi dulu dengan bumbu-bumbu, sementara ketika menggoreng dagingnya, jadi bukan menggoreng tapi menumis bumbunya yang lainnya itu dengan mentega misalnya, dengan api kecil dan langsung dimasukkan daging. Biasanya saya pakai dagingnya itu malah utuh ya, tidak jadi- dipotong-potong, jadi masih utuh dulu. utuh Dimarinasinya dagingnya. juga masih Ya, utuh, Bu? tapi sebelum dimarinasi biasanya saya tusuk-tusuk pakai garpu atau Oke, biar pakai meresap ya ya. supaya Iya. meresap bumbunya. Iya. Nah, setelah ditumis dengan mentega tadi sampai luarnya kelihatan kering, ada aroma ya agak-agak sedikit browning gitu ya. Nah, baru kita tambahkan air ya, Oke, jadi airnya kalau bisa air panas ya. Mhm. Jadi jangan air dingin tapi air panas. Nah, ditutup sampai si dagingnya tadi terendam. Nah, nanti ketika sudah semi-semi empuk gitu, baru saya masukkan kecapnya, juga tambahan yang lain yang disukai ya. Kalau misalkan pengen lebih pedas ditambah merica, kalau pengen ya ada aroma-aroma lain bisa ditambahkan seperti cengkeh, kayu manis atau kapulaga dan lainnya. Nah, setelah itu baru terakhir itu kecapnya. Nah, setelah masuk kecap ya, disajikannya matang nih, disajikannya justru diirisnya jadi si daging tadi tidak sampai overcook. Nah, jadi diiris tipis-tipis baru tuh ya. Boleh juga model semur Betawi. Kalau semur Betawi biasanya udah dipotong-potong dagingnya seperti kalau kita masak rendang. Iya. Ya. Jadi cuma bedanya ada orang yang pakai kemiri saja atau ada orang yang pakai santan. Jadi kembali lagi ke apakah kita butuh lemak atau tidak butuh lemak ya. Kalau kita tidak pengen lemaknya tinggi ya nggak usah pakai santan. Kalau masaknya dengan api kecil dan penuh cinta, insya Allah dia enak ya. Siap. Dan siap, jangan Ibu, lupa siap. Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah, jadi jangan betul. takut masakannya nggak enak. Yang penting berani Iya. bumbu ya, supaya Iya. kita tidak memerlukan penyedap yang kurang kurang direkomendasikan gitu. Kalaupun mau pakai silakan, tapi ya tidak perlu banyak-banyak, sesuai dengan takaran yang diperbolehkan. Oke, kalau Bisa juga dengan membuat rendang, Mbak. Kalau Oke. membuat rendang ini juga biasanya dipotong-potong, dan kalau saya biasanya kalau bikin rendang itu santan kentalnya dulu. Oke, Jadi kalau Bu. santan kentalnya sudah menyusut, Menyusut, ya. masih belum empuk, baru saya tambahkan santan cair. Tapi kalau sudah empuk biasanya nggak perlu lagi tambahan santan. Nah, ini juga balik lagi tergantung dari jenis daging yang kita dapat. Seperti misalkan mau bagian khas yang paling empuk ya. Yang paling enak khas- tuh bagian mana khas sih Bu, daging Bu? dalam. Kan ada ya Tergantung khas ya, dalam, karena yang ada ya, yang suka tapi ada juga yang sirloin, suka tenderloin ya, gitu loh, itu Bu. bagian yang daging yang prima ya, yang empuk. Tapi ada juga kan orang-orang yang sukanya kayak sengkel, so ada yang ada Iya, urat-uratnya. iya, benar, Terus ada benar. juga yang seratnya lebih ya lebih menantang lah gitu ya. Jadi tergantung Iya, selera betul, orang. betul. Ya. Oke, Seperti jadi itu. kalau untuk bahan-bahan marinasi nih Bu, apa aja sih yang wajib kita punya di rumah?
Yang wajib kita punya ya sebetulnya zaman now ya. Susah-susah ya Bu. Yang zaman now itu udah berbagai aneka saus yang jadi muncul langsung aja ya. gitu, Bu. Jadi bisa dimarinasi itu. Tapi kalau yang masih tradisional, tidak pakai yang masih, tradisional, biasanya saya cukup dengan bawang putih ya, lada, dihaluskan ya. Ya itu yang paling penting. Terus sedikit garam, juga ada pala ya. Bisa juga dengan cengkehnya masih butir-butir gitu ya. Itu nanti kayu bakal manis wangi juga. tuh kalau di Oh iya, gitu. pastinya dengan aneka rempah tadi itu yang membuat makanan Indonesia terkenal di mana-mana. Dan itu juga yang membuat rempah-rempah juga yang membuat para penjajah datang ke tempat kita. Karena di sana nggak ada. Jadi kita bersyukurlah banyak rempah-rempah yang ada di Indonesia, dan itu bisa membuat masakan daging kita lebih oke dan ya sedikit berbeda dengan yang lainnya. Seperti itu. Mantap banget ya Bu ya, Bu. Semua Agrianita Fox, sobat Agrianita. Tapi kalau misalkan mau bikin sate Solo ya, kan biasanya kalau Idul Adha itu orang seringnya bikin sate, jadi nggak usah susah-susah ya. Enaknya sih pakai bumbu tradisional. Misal kalau sate Solo itu yang wajib adalah tadi bawang putih, bawang merah, terus ada ketumbar, ada gula merah atau gula aren ya. Gula aren. Kalau pengen pedas ya boleh dikasih merica ya. Semuanya dihaluskan, tambah lagi dengan parutan nanas ya untuk mempercepat pengempukan daging ya. Nah itu tinggal dimarinasi aja. Mau ditusuk-tusuk dulu atau tidak tergantung selera ya. Yang jelas sudah dimarinasi, tinggal ditusuk-tusuk, dibakar, jadi deh. Mau dikasih bumbu lagi boleh, enggak juga boleh. Kalau di Sunda ada sate marangi. Oh iya, itu enak banget seperti Ibu. Itu. Tapi gimana? Tapi kadang tuh saya mungkin sobat Agria Fox dimanapun berada, kadang pernah Bu makan sate kambing itu alat banget Bu, ngunyahnya itu ya ampun lama banget. Itu kenapa sih Bu? Ya mungkin dia tidak menggunakan teknik itu. Ditambah lagi kalau kambingnya sudah tua ya. Oke, mungkin udah tua ya Bu ya. Karena kalau membakar sate juga ya jangan terlalu dekat suhunya jangan terlalu tinggi, dan jaraknya itu diatur supaya bagian luar daging itu tidak sampai gosong atau hitam-hitam ya, karena itu juga membahayakan. Untuk produk-produk yang dibakar ini juga bersifat karsinogenik yang menyebabkan kanker. Makanya kenapa kita sering suka dibilang nggak boleh banyak-banyak makan sate. Sebenarnya nggak boleh banyak-banyak. Bagaimana teknik mengolahnya? Kalau satenya dimasak dengan pan ya kan tidak langsung. Sekarang udah banyak ya Bu, sekarang kan banyak grill gitu ya, kan Bu. di grill atau maksudnya mau yang murah sampai yang mahal juga ada. Nah mungkin itu salah satu solusi supaya anytime kita bisa bikin sate, nggak perlu cari areng dan sebagainya. Bener-bener Bu, tapi enak juga Bu, saya juga pernah buat gitu kan di pan. Tapi kadang Bu ada yang bilang juga di situ kan bahan-bahannya juga ya Bu ya, bahan dari pannya itu bisa menyebabkan kanker juga. Ya tergantung, makanya carilah yang paling aman ya, yang direkomendasikan, jangan sembarang pakai juga gitu. Masih mending pakai genteng ya. Bisa Bu pakai genteng Bu? Oh bisa, kenapa enggak gitu ya. Kalau orang zaman dulu kan masaknya pakai anglo ya, kadang-kadang kalau kita mau manggang-manggang pakai pakai genteng ya, dan pakai sebagainya kayu gitu, ya Bu ya. Bahan bakarnya itu memang enak banget Bu, beda. Dan restoran-restoran kayaknya masih pakai yang kayak begitu Bu. Ya karena memang rasanya juga akan berbeda ya. Kalau masakan tradisional itu memang agak lama ya, dengan suhu yang rendah ya, dengan api yang kecil, lebih lama lah masaknya. Tapi rasanya pastinya akan lebih meresap. Jadi memang kalau memasak daging terutama jangan gunakan api yang besar ya, karena tadi salah satunya juga akan merusak dari protein itu sendiri, dan bumbu yang kita harapkan meresap juga akan berbeda dengan suhu yang tinggi. Nah, jadi kita perlu tahu tips-tips bagaimana teknik memasaknya supaya masakan yang kita masak ini betul-betul maksimal ya rasanya. Betul. Tidak cukup hanya beli daging, tapi juga bagaimana cara membuat daging itu jadi enak dan empuk ya, sesuai dengan harapan kita tentunya. Iya pastinya. Kalau beli di sate yang kayak tadi mungkin next time nggak akan balik lagi ya ke situ. Bu, ngunyahnya itu lama banget gitu kan Bu. Oke, nah terus kalau untuk asupannya nih, untuk tubuh kita, kira-kira seberapa banyak sih Bu kita boleh makan daging kambing, domba, atau sapi?
Ya, kalau kita makan daging ya sebaiknya jangan terlalu berlebihan juga. Sesuaikan aja dengan porsinya. Karena kan yang terbaik adalah ketika kita makan daging jangan lupa harus disertai dengan sayuran dan buah. Karena kita butuh gizi seimbang ya. Karena vitamin dan mineral yang terbaik ya, yang artinya tidak rusak adalah pada buah dan sayuran, terutama yang mentah ya. Ini masih mendapatkan vitamin dan mineral yang prima ya. Kalau yang dimasak, kalau overcook juga akan rusak. Jadi sebaiknya ketika kita makan daging selalu dilengkapi dengan sayur dan buah. Dan kalau memang pengen lebih mantap lagi, tambahkan jus jeruk ya, untuk menetralisir kita punya lemak, kolesterol dan sebagainya. Siapkan es jeruk, jus jeruk panas mungkin Bu. Sebaiknya sih yang hangat ya. Iya, gitu. tapi Bu, ada lagi nih Bu, ada lagi. Jadi kalau katanya nih ya, kalau kita mau makan daging atau yang berlemak-lemak, kita nggak boleh minum air es. Katanya nanti lemaknya jadi beku di tubuh kita, itu bener nggak sih Bu? Ya, tubuh kita kan hangat ya. Suhu tubuh kita yang seperti ini, sebaiknya memang yang masuk itu sesuai suhunya. Kalau tidak, misalkan kita makannya tubuh kita hangat, makanan yang masuk itu dingin atau apalagi es, itu sebetulnya PR buat organ tubuh kita. Dia akan bekerja keras untuk ginjal dan sebagainya. Menetralisir menyesuaikan suhu. Jadi dia tuh PR-nya adalah membuat si makanan ini sama suhunya dengan tubuh kita. Jadi sebenarnya kasihan gitu. Jadi sebenarnya itu cuman hoax doang ya Bu ya. Sebetulnya bukan hoax ya. Bukan hoax, tapi memang disarankan untuk minum air hangat. Atau minuman yang hangat ya. Paling enggak jangan minum air es deh. Air yang suhunya sedang masih oke lah. Tapi sebaiknya minuman hangat. Berarti bener ya Bu, kalau makan bakso makannya jeruk panas, minumnya jeruk panas ya Bu ya. Ya betul. Oke. Apalagi? Nah ini merubah perilaku nih. Memang nggak mudah, tapi kalau kita sayang sama tubuh kita ya, lakukan itu. Siapa lagi yang sayang tubuh kita? Yang paling tahu tubuh kita adalah kita loh, bukan orang lain. Apa sih reaksi apa Bu yang bakal terjadi pada tubuh kita nih kalau makan panas terus dingin? Ya, suhu yang ekstrim untuk mulut kita juga ya, untuk gigi, lidah dan sebagainya juga itu akan ekstrim ya. Jadi mendapat perlakuan yang itu sebenarnya sama dengan kekerasan dalam tubuh ya. Ada ya Bu ya, bukan kekerasan dalam rumah tangga aja, tapi padahal dalam tubuh. Tubuh kita juga kan butuh perhatian. Jadi kalau memang dia, coba kita rasakan mulut kita kan hangat. Kalau kita kasih es, pastinya dia gigi kita, bagian yang harus bekerja di situ juga harus kerja keras ya. Belum lagi ginjal dan organ tubuh yang lainnya itu juga pastinya bekerja keras untuk itu. Jadi saran saya ya, sayangi tubuh kita. Selama ini kita tuh sudah menyiksa tubuh kita untuk mengurus asupan makanan yang diperlukan tubuh. Jadi perlakukan ya sebaik mungkin ya, supaya terhindar dari berbagai penyakit yang akibat dari sebetulnya dari perilaku kita gitu. Jadi ayo sayangi tubuh kita, karena bukan orang lain loh, hanya kita. Betul ya Bu ya. Suatu saat dia akan bicara, aku tanganku dipakai apa, mulutku dipakai apa. Aduh ya Ibu, betul banget. Gigiku dipakai apa, perutku, ginjalku, terus ya semua organ pasti akan bicara kalau dia bisa ngomong ya. Jadi kita harus mulai mencintai tubuh kita sendiri ya Bu ya. Ya, jadi kalau misalkan ada warning, misalkan pusing atau sakit, ini nih, dan Bu, sebagainya, itu gitu, sebetulnya ya, warning ya. Jangan diberi anti nyeri, tapi itu warning bahwa kita sudah memperlakukan tubuh kita dengan tidak baik. Nah, tapi Bu, sekarang itu banyak banget yang nyediain obat Bu, obat penurun kolesterol kayak gitu. Jadi abis makan langsung minum obat kayak gitu. Itu tuh nggak baik kan sebenarnya untuk tubuh kita. Bukan nggak baik ya. Jadi kalau yang udah keterlaluan memang butuh obat. Tapi sebaiknya kita menghindari dengan mengurangi tadi. Jadi misalkan kolesterol kita sebenarnya cuma boleh dikasih kesempatan itu 300 mg per harinya. Tapi itu untuk yang normal ya. Tapi kalau untuk yang sakit kolesterol ya sekitar 200 gram. Padahal sebetulnya yang kita makan, pagi makan banyak lemak, siang berapa banyak. Nah, artinya sudah melebihi itu. Nah, itu sebenarnya salah satu kekerasan dalam tubuh ya. Dia harus itu. Dia harus kasihan untuk
bekerja dalam metabolisme tubuh itu dipaksa dan itu terus menerus. Contoh seperti gula juga kan sebenarnya hanya 2,5 sendok, tapi kita makannya banyak lebih, banget ya Bu, makannya satu lebih. minuman aja Artinya, itu berapa? Ya organ tubuh kita dipaksa untuk itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa makan daging ya, karena itu bagian dari keanekaragaman gizi yang kita butuhkan. Cuma ya tahu dirilah gitu ya. Seberapa kebutuhan tubuh kita, apalagi untuk yang teman-teman yang pengen slimming kayak saya ya Bu. ya dicegah lah dari sejak dini. Ya, tapi kan sebenarnya pasti ada apa ya, hal yang nggak baik juga untuk tubuh kita kalau kita tidak mengkonsumsi daging merah, Bu. Iya, seperti misalkan kolesterol. Jangan salah ya, kolesterol itu sangat dibutuhkan. Kalau nggak ada kolesterol kita nggak bisa kayak gini nih. Kita tuh butuh lemak, Bu. Ya, karena tubuh kita juga menghasilkan kolesterol. Ditambah lagi asupan kolesterol dari yang lainnya. Ya sebaiknya itu yang diperhatikan gitu. Jadi sebetulnya di dalam Tuhan itu sudah menciptakan kita sesuatu yang luar biasa, yang tiada duanya. Dengan metabolisme tubuh kita yang diatur sedemikian rupa, hanya kitanya lah yang kurang baik memperlakukannya. Jadi ini bagian dari rasa syukur kita ya. Kalau kita dikasih tubuh yang seperti ini, berikanlah yang terbaik untuk tubuh kita supaya kita juga bisa mencegah penyakit-penyakit yang tidak diharapkan, terutama penyakit-penyakit degeneratif ya. Sekarang sudah banyak anak-anak muda yang sudah karena memang perilakunya beda ya, yang umur-umur di atas saya itu masih lebih baik lah, itu aja kena penyakit degeneratif, apalagi yang sekarang anak-anak udah muda. Tahu diri ya Bu, kalau anak sekarang tuh makannya Bu, rebutan Bu. Betul, jadi intinya ya makan tetap daging merah ya, karena itu sangat baik untuk kesehatan. Jangan lupa kurangi gula, garam dan lemak tentunya yang ada pada daging ya. Kalau karbo dan karbo sih 0 ya, artinya tidak masalah. Tapi ya tadi ada lemak yang juga sedikit dihindari ya. Tetap dimakan tapi tidak berlebihan. Oke. Gimana Sobat Agrianita Fox? Gimana Sobat Agria Fox? Udah banyak banget kan ilmu yang didapatkan dari Ibu Hangesti ini. Luar biasa ya Ibu. Terima kasih Ibu sudah memberikan ilmu yang banyak banget untuk kita, dari mulai sajian untuk Idul Adha, dari kandungan gizi, terus dari apanya Bu tadi? Teknik memasak gitu. Pokoknya banyak banget. Terima kasih sudah mau menjadi tamu perdana juga nih di podcastnya Agrianita Sekolah Vokasi. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Dan saya selaku host. Saya Maya Priyanti selaku host di podcast perdana Agrianita Sekolah Vokasi. Mohon undur diri ya Bu dari apa ini? Iya. Yang jelas selamat merayakan Idul Adha. Jangan takut makan daging merah ya. Betul. Yang penting tidak berlebihan. Dan tetap ingat harus ada gizi seimbang ya. Ditambahkan terus ada sayur dan buah yang diperlukan untuk keseimbangan dari asupan gizi yang kita perlukan. Ya, oke. Dan kami juga mengucapkan ya Bu, selamat Hari Raya Idul Adha gitu. Sama-sama. Iya, minal izin wal faizin Ibu. Nah, Sobat Agria Fox, terima kasih sudah menonton podcast episode perdana Agrianita Sekolah Vokasi. Sampai ketemu nanti di episode keduanya, dan semoga bermanfaat materi hari ini tentang perdagingan. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.